Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat. Di era digital, anak-anak perlu belajar teknologi bukan hanya lewat layar, tapi juga lewat gerak dan permainan. Inilah cara saya, Novi Hendra Guna Saputra, guru SD Negeri 4 Tapatuan, mengajarkan coding dalam gerak. Melalui inovasi ini, saya berpartisipasi dalam penghargaan GTK tahun 2025 kategori guru transformatif jenjang sekolah dasar. Dengan semangat GTK hebat, Indonesia kuat, menghadirkan pembelajaran bermakna dan mengembirakan bagi generasi masa depan. Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, kemampuan literasi digital, pemikiran komputasional, dan pemahaman terhadap kecerdasan artifisial menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahkan menempatkan penguasaan coding dan kecerdasan artifisial sebagai salah satu program strategis di bidang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cakap secara digital dan kreatif, tetapi juga mampu menghadapi tantangan abad ke-21 sesuai dengan semangat merdeka belajar. Pada tahun ajaran 2025-2026, saya selaku guru mata pelajaran PJOK diberi kepercayaan mengajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dikarenakan mengikuti pelatihan terkait. Pengalaman tersebut membuka pandangan baru bahwa olahraga dan teknologi bukanlah dua bidang yang terpisah, tetapi dua bidang yang justru bisa saling memperkuat pembentukan karakter dan kompetensi murid di abad ke-21. Pada awal tahun pelajaran ini, saya melakukan observasi sederhana terhadap murid kelas 5 untuk mengetahui kemampuan mereka dalam bidang digital dan aktivitas kinestetik. Dari hasil pengamatan dan angket singkat, sekitar 75% murid belum pernah mencoba kegiatan coding atau mengenal konsep kecerdasan artifisial. Sebagian besar hanya menggunakan gawai untuk bermain game atau menonton video tanpa eksplorasi lebih jauh terhadap pemahaman teknologi yang lebih mendalam. Sebaliknya, dalam kegiatan olahraga, mereka menunjukkan antusiasme dan energi yang luar biasa. Murid sangat aktif bergerak, cepat memahami aturan permainan, serta mampu bekerja sama dengan baik. Saya melihat adanya kesenjangan yang cukup nyata antara kemampuan digital dan potensi kinestetik murid. Untuk itu, diperlukan upaya inovatif yang dapat mengintegrasikan semangat dan keterlibatan aktif murid dalam berolahraga dengan mengembangkan kemampuan berpikir coding dan kecerdasan artifisial. Melalui integrasi antara coding, kecerdasan artifisial, dan olahraga, saya ingin menunjukkan bahwa literasi digital dapat ditumbuhkan bahkan tanpa perangkat canggih. Tantangan utama terletak pada pandangan umum terhadap pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Banyak yang menganggap bahwa coding harus selalu dilakukan melalui perangkat komputer. Padahal esensi coding sesungguhnya adalah kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur. Kondisi inilah yang kemudian mendorong saya untuk melakukan terobosan pembelajaran. Saya ingin membuktikan bahwa coding dapat diajarkan melalui aktivitas yang nyata, bergerak, dan menyenangkan, tanpa harus selalu terpaku pada perangkat digital. Untuk menjawab tantangan kesenjangan antara kemampuan digital dan potensi kinestetik murid, saya mengembangkan kegiatan pembelajaran inovatif bertajuk CODAP, Coding dalam Gerak. Program ini saya rancang untuk membuktikan bahwa belajar logika tidak harus duduk di depan layar, tetapi bisa dilakukan sambil bergerak, berinteraksi,
dan bereksperimen di lapangan. Kegiatan Kodak, Coding dalam Gerak, mengintegrasikan prinsip dasar coding dan kecerdasan artifisial ke dalam aktivitas olahraga. Setiap langkah dan gerakan tubuh murid merepresentasikan perintah logika dalam coding. Dengan begitu, murid memahami struktur berpikir algoritmik secara konkret dan menyenangkan. Dalam prakteknya, murid dibagi menjadi dua peran utama. A. Peran programmer yang merancang urutan perintah atau algoritma gerak. B. Peran robot yang mengeksekusi perintah tersebut dengan gerakan tubuh di lapangan. Pembelajaran dimulai dengan kegiatan di mana murid bersama-sama menyusun urutan langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, membuat sandi atau kode untuk gerakan yang akan dilakukan. Dengan mengubah kode simbol menjadi kode angka yang dijalankan dalam suatu sistem program, setelah itu, kelompok robot menjalankan perintah tersebut secara berurutan. Ketika terjadi kesalahan, kelompok programmer memperbaiki urutannya. Proses ini menanamkan konsep debugging secara alami sehingga anak belajar bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk berpikir ulang dan memperbaiki logika, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Pada tahap berikutnya, murid melakukan unplug coding, yaitu menuliskan kembali hasil algoritma mereka dalam bentuk peta lintasan atau pola gerak tertentu. Beberapa kelompok bahkan mengembangkan pola yang lebih kompleks, seperti membentuk huruf atau bentuk geometri melalui koordinasi gerakan tim. Penilaian dalam kegiatan ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir, kerjasama, dan refleksi murid. Aspek yang diamati meliputi kemampuan menyusun logika perintah, komunikasi dalam kelompok, ketepatan urutan langkah, serta kreativitas dalam memecahkan masalah. Hasilnya sangat mengembirakan. Kodak, coding dalam gerak, membawa dampak yang signifikan bagi murid. Mereka tidak hanya lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, tetapi juga menunjukkan perubahan cara berpikir dan berinteraksi. Murid menjadi lebih berani mencoba, terbuka terhadap hal baru, serta mampu memahami konsep logika dan urutan perintah dengan cara konkret dan menyenangkan. Bagi saya pribadi, pengalaman ini menjadi titik balik dalam memahami makna pembelajaran yang transformatif. Saya belajar bahwa teknologi tidak selalu harus dihadirkan melalui perangkat digital, tetapi bisa dihidupkan melalui aktivitas sederhana yang dekat dengan dunia anak. Dampak dari kegiatan ini juga meluas ke lingkungan sekolah. Rekan-rekan guru mulai menunjukkan ketertarikan untuk mencoba pendekatan serupa, terutama dalam mengaitkan mata pelajaran yang tampak berbeda menjadi satu kesatuan pembelajaran tematik. Saya berencana untuk mendiseminasikan praktik baik ini melalui kegiatan kelompok kerja guru atau KKG dan pelatihan internal sekolah agar semangat transformasi ini dapat menjalar lebih luas. Ibu dan Bapak guru hebat, melalui karya ini, saya ingin berkontribusi nyata mewujudkan semangat GTK hebat, Indonesia kuat, di mana guru menjadi sosok yang adaptif terhadap perubahan kreatif dan inspiratif dalam menyiapkan generasi muda menghadapi era kecerdasan artifisial dengan langkah yang bermakna dan menggembirakan. Demikianlah Kodak, coding dalam gerak, inovasi pembelajaran, integrasi PBM olahraga dengan coding dan kecerdasan artifisial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transformasi pendidikan.